Semoga semua berbahagia. Salam damai sejahtera. Perkenalkan, nama saya Sumarwan alias Bandar. Alamat Ile-Ile Kebonsari, Kademangan, Blitar. Di sini saya menyuarakan pendapat dan pikiran saya. Dan tadi minum destro sambil membakar pipa. Bukan berarti saya mau memuja setan atau apa entah berantah, tapi saya suka dengan aromanya yang wangi. Dengan maksud karena saya mau membuka pikiran saya, dan Anda tahu, semoga pikiran saya nanti dengan aroma bau harum ini pikiran saya menjadi jernih, dan apa yang saya ucapkan dapat membantu Anda, karena itu tujuan saya. Selain siapa tahu saya juga terkenal, dapat menyentuh hidup Anda. Bahkan kalau saya boleh berandai-andai dunia, ngomong kok nggak ngaca. Biar saya tahu Anda berpendapat demikian. Saudara-saudara, betul itu. Memang agama banyak manfaatnya kalau kita pikir. Banyak. Tapi kan banyak juga mudaratnya. Kita ini bangsa modern. Jangan seperti orang-orang kuno dulu, sekarang sudah bisa membuat pesawat, bisa membuat obat-obatan, bahkan dapat nanti saja, saya lupa. Pokoknya jangan meniru orang-orang dulu. Nabi Muhammad benar, Yesus Kristus benar, Sang Buddha benar, Begawan Abiyasa benar, atau apa aliran kepercayaan semua yang punya umat banyak di dunia ini sebenarnya benar. Betul enggak? Contoh misalnya yang umum saja, saya tidak mau menjelekkan. Ya, sebelumnya saya minta maaf kepada yang satu daerah dengan saya, masyarakat Blitar, masyarakat daerah saya Jawa Timur. Saya bukan bermaksud menghina saudara, karena Jawa Timur terkenal dengan kota santri. Saya tahu itu, dan saya dari Jawa Timur. Tapi saya bukan bermaksud menjelek-jelekkan semua itu. Ya mau gimana lagi, namanya ya sudah kayak gitu, mau diomongannya lagi. Kalau baik ya diomongan baik, tapi kalau adanya kayak gini terus, saya nggak jalan juga, adanya sudah kayak gini. Jadi jangan anggap saya mau menghina saudara dan keyakinan saudara. Betul, justru saya mau mengingatkan. Orang kayak gitu mau mengingatkan setan itu. Biar Anda bicara begitu. Dan buat pokoknya organisasi apapun itu, minta maaf sebelumnya buat saudara-saudara, karena saya tahu saudara dari perempuan saya banyak yang santri kaji, mungkin akan menyinggung Anda. Mohon maaf sebelumnya. Saya bukan mengajak saudara. Ya memang saya mau mengajak saudara kepada ajaran yang tidak beragama tadi, tapi bertuhan. Contoh ajaran yang banyak nggak ada manfaatnya sama sekali. Menyinggung sekali lagi, karena saya dibesarkan dari keluarga Islam dan keluarga saya dari Islam, yang saya tahu bukan kejelekan, ajaran yang tidak ada manfaatnya di zaman sekarang, ya Islam. Kalau saya dibesarkan dari kepercayaan lain, mungkin ajaran itu yang manfaatnya tidak ada saya omongan di sini. Tapi kebetulan saya dibesarkan di keluarga Islam, jadi tolong pahami saya. Saudara sekalian, ajaran Islam mengajarkan ibadah haji. Ibadah haji itu satu Indonesia itu kalau tidak salah, ya saya orang bodoh, kalau tidak salah itu kurang lebih 200 ribuan, belum lagi umrohnya. Coba dihitung,
satu orang kalau naik haji itu biayanya kalau tidak salah kurang lebih sekitar 50 juta. Itu kita kalikan dengan 200.000 orang, sudah berapa? Kaya kan kita, ratusan bahkan miliar. Itu 1 tahun. Manfaatnya apa? Tanyakan pada Haji Nurani sendiri. Belum lagi tempat ibadah. Satu Indonesia itu kalau tidak salah sekitar 80 ribuan desa. Satu desa itu dibuat pukul rata-rata. Kadang ya kalau pelosok itu tempat ibadahnya satu, tapi kalau tempat perkotaan ada 4 hingga 5. Belum lagi instalasi atau pabrik-pabrik besar itu punya tempat ibadah semua. Satu desa katakanlah 2 pembangunan masjid membutuhkan dana kira-kira 1, termasuk tanahnya kira-kira total 500 jutaan gitu. Kalikan 80.000, sudah berapa itu? Uang yang terbuang percuma. Kalau ditambahkan dengan ibadah haji, itu belum termasuk ajaran-ajaran yang menurut pendapat saya nggak ada yang manfaatnya dengan makhluk lainnya. Tuhan itu nggak perlu diberikan apa, kita harus gimana. Betul itu. Tuhan itu ada dalam di hati. Tuhan tidak bisa dibuatkan rumah terus disuruh ditempatkan di sini, atau dia tinggal di suatu tempat tertentu, dia suka selalu ke sana lalu kita harus ke sana. Sadarlah, ini zaman modern. Beribadah dengan cara yang masuk akal, yang diterima Tuhan, yang di hati. Tanyakan pada hati nurani. Jangan itu Tuhan ada di sana. Niscaya kamu akan mendapatkan petunjuk-petunjuk. Karena pada dasarnya kita ini semua utusan Tuhan. Dan utusan itu menyampaikan pesan kepada makhluk-makhluk lainnya. Biar makhluk lainnya itu bisa menyadari atau mengerti hidup ini harus gimana dan harus berbuat apa kita. Betul itu. Coba tanyakan lagi nurani. Nggak pakai nasihat orang lain, nggak masuk kitab, nggak apa itu harus menafsir dengan tulisan-tulisan orang kuno dulu. Orang kuno dulu itu saya salut dengan Sang Buddha, salut dengan Nabi Muhammad. Tapi kita hidup di zaman sekarang. Betul, tanyakan pada nurani. Kalau boleh milih, mending milih itu jadi anaknya Raja Arab atau anaknya Raja Inggris. Dunia dapat, akhirat dapat. Tapi hidup bukan untuk memilihkan. Kita lahir bukan untuk memilih. Gimana kalau ada orang dilahirkan di tempat yang angka kriminalnya tinggi, bapaknya berandal, ibunya PSK, terus sudah dewasa, dia lingkungannya, dia bapaknya sudah kayak gitu, ya otomatis turunannya mesti kayak gitu. Terus nanti dia nyuri sekali kena tembak mati, pasti masuk neraka itu kalau kita percaya pada omongan orang terdahulu. Karena orang terdahulu belum ada suatu tempat yang ini kriminal, yang ini tempat orang-orang suci. Dulu itu belum ada. Semua tempat itu umum pada dasarnya. Agama itu diciptakan dari buah pikiran manusia sebenarnya. Sadar. Kita ini hidup di zaman modern. Ada lagi kuburan atau rumah orang mati. Coba kita pikir, orang mati dibuatkan rumah, padahal orang hidup banyak yang nggak punya. Dan kalau ini dibiarkan terus bertambah. Coba Anda lihat di ada itu tempat pemakaman umum itu satu desa ada berapa, dan akan terus bertambah dan bertambah. Coba kita bayangkan 100-200 tahun lagi, apa nggak mungkin bumi ini akan semuanya akan menjadi kuburan dan kita takut untuk menggusurnya atau berbuat apa?
karena kita berpendapat, kamu apa berani sama Tuhan? Loh, coba kita pikir dari hati nurani, apa sih manfaatnya? Orang itu sudah menjadi bangga. Bangga itu kalau bisa mati itu nggak meninggalkan yang bisa memberatkan makhluk yang ada di dunia ini. Dia kira-kira akan bebas. Bukannya kita berpikir jernih kayak gitu, kita berpendapat kuno-kuno. Kalau masyarakat dahulu orang dikubur biar cepat membusuk, biar cepat menjadi tanah, biar tanah di atasnya itu ditanami lagi atau dibuatkan apa. Nggak seperti sekarang. Karena dulu mungkin kalau dibakar terus kayunya harus gimana kalau musim hujan. Saya salut dengan orang mati dibakar. Tapi ada juga orang yang mati terus apinya dibawa kemana-mana. Itu juga sebenarnya saya bukan mau menjelekkan lah kata-kata. Tapi kalau ini dibiarkan nanti anak cucu kita itu sebuah tradisi kebudayaan yang harus kita pelihara, sehingga setiap orang meninggal apinya harus kita jaga sampai turun temurun, sampai ratusan kali, sehingga nanti rumah ini penuh dengan abu-abu yang ada di botol-botol atau ditempatkan di suatu tempat itu. Mohon maaf ya, bukannya saya mau memamerkan badan saya yang seksi ini dan tato saya yang cantik Marilyn Monroe, dan ini tato jelek saya. Apalagi ya, biar orang mengatakan orang kayak gitu dipercaya. Bicara lagi masalah orang meninggal. Padahal orang dulu itu kita harus patut menyontoh kepada ajaran Jawa ya, walaupun saya dari keturunan Jawa dan berpakaian kayak Jawa seperti, tapi kan ini ada topi orang Barat, orang bule. Bukan berarti saya menganut aliran Jawa. Banyak juga aliran Jawa yang ada baiknya, tapi juga yang nggak ada manfaatnya. Jadi aliran ajaran manapun sebenarnya ada baiknya. Tapi kita sebagai bangsa yang modern, Homo sapiens yang di milenium ini katanya, kita harus pandai-pandai memilih-milih. Kalau memang ajaran itu masih sesuai dan menguntungkan di zaman sekarang, kita pelihara ajaran-ajaran itu. Tapi kalau dipikir ajaran itu ya tetap ada untungnya, tapi banyak nggak mendatangkan untung, yang penting kita tinggal mungkin ajaran yang sesuai dengan sekarang kita ciptakan sendiri. Kalau orang dulu itu, kalau saya pernah dengar ajaran Jawa itu seperti yang mati itu Raja Kediri, Prabu Jayabaya, Prabu Jayabaya itu matinya mati moksa. Orang Jawa dulu itu kalau mati moksa itu mati yang suci katanya. Tapi kalau di zaman sekarang nggak ada yang moksa. Tapi kalau dimoksakan bisa dibakar, mayatnya dibuang ke laut atau sungai. Sudah moksa itu. Betul kan omongan saya? Saudara-saudara, saya mau menyampaikan, saudara mungkin bingung, kok saya ini, biar dia omongin sombong. Memang saya sombong. Kok ya modelnya kayak gitu, jelek kayak dakocan gitu, omongannya kok ya masuk akal dan pintar juga ya. Saya jelaskan di sini profil dan data saya. Saya ini pendidikan sebenarnya SMA saja nggak lulus, dikeluarkan. Dulu STM negeri. STM negeri kalau lulusan, kalau
diluluskan usia 5, tapi kurang 3 bulan saya dikeluarkan karena nyuri sepeda. Dan saya itu dari dulu tuh nakalnya minta ampun, pemabuk, pencuri, oportunis, dari telur hingga sapi. Betul itu, saya nggak ngada-ngada. Coba tanyakan tangga-tangga saya. Pernah masuk penjara karena narkoba, apalagi ya dulu, mas pokoknya main wanita penjahat kelamin, pernah kena sepilis beberapa kali, bukan 1 kali aja. Pernah kena kutu kelamin di rambut itu, pas di sekolah itu garuk-garuk itu, terus ada yang nyantol di kuku saya, terus saya taruh meja, gludik-gludik, wah apa itu, saya ketuk satu lekaran lagi, itu namanya wawur. Nah, jadi itulah latar belakang saya yang mau menasihati Anda. Gila kan saya? Bukan itu saja, belum lama ini saya panjang bulat dari Blitar ke rumah saya itu jaraknya kurang lebih sekitar 13 kilometer. Sambil rokok, saya itu mau masuk desa itu, saya lanjutkan. Kepala saya ini masih bekas ini, saya pukul sampai berdarah. Jari jemari saya ini, coba lihat, saya pukulin. Ini saya pukul semua, ini ada yang patah. Ini jahitan semuanya, berdarah-darah. Coba, kalau bukan orang gila, orang seperti apa? Saya sadar itu, tapi biar anggap saya itu orang ngoplo atau memang pernah gila saya pernah dibawa ke Porong 2 kali, mau hampir 3 kali, tapi saya protes sama bapak saya. Saya sudah nggak mau Pak, istri saya sudah bilang nggak mau. Saya sakit ini sakitnya dari saya. Saya itu nggak sakit, cuma bapak yang mengira saya sakit. Jadi saya biarkan saja, terus dibiarkan. Ya setelah ini, sehabis ini saya dirantai juga, dianggap saya gila lagi. Tapi saya mau, jangan dibawa ke orang, biarkan. Saya ini biar orang menganggap saya gila, asal saya tidak mengganggu orang lain dan tidak merugikan orang lain. Ya saya sadar dengan ini keluarga saya mungkin malu, saya nggak bisa kerja, tapi itu sudah saya pikirkan. Yang penting biarpun kayak gini, maaf ya, bukannya saya sombong, saya ini juga bisa nafkahi anak istri saya, anak saya 2, ayam saya 8.000, walaupun banyak utangnya. Saya ini juga punya elek-elek, punya Panther tahun 95 baru beli, seperti kebetulan kayak pamer, bukan pamer, tapi memang punya betul. Lumayan kan buat orang yang gila dan harus seperti saya. Jadi gimana? Saya mau menasihati Anda, dan tolong sebarkan ini. Mungkin banyak yang mau mengeblok, banyak yang para pemimpin itu yang orang kayak gitu, setan itu. Tapi jangan dilihat dari siapa yang mau menyampaikan suara, lihat isinya. Jangan dilihat yang membawa isi itu siapa. Seperti buah durian itu kalau kita lihat, masa buah kayak gitu mau dimakan. Kalau kita orang bodoh makan, mulut ya banyak. Lain dengan buah itu yang nampaknya dari luar enak, tapi ada racunnya. Coba jangan mandang itu orang dari luarnya saja, ya. Dan lagi, saya ini mulai sulit ya. Wis 20 menit kan. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan
siang, malam, iman, nafsu, kesenangan, bukan untuk dibuang percuma. Kesenangan itu ya untuk kita nikmati, tapi jangan berkesenangan. Makanya saya merokok. Saya tahu daripada dirokok mending uangnya ditabung atau dikasihkan orang gak mampu, banyak manfaatnya. Tapi saya ini juga manusia, saudara-saudara. Saya punya nafsu. Iya enggak? Apa sih rokok? Pendapat saya mungkin sekitar berapa gitu, disisihkan uang rokok. Saya juga bisa berpikir enggak semuanya uang saya belikan rokok. Saya sisihkan sedikit, saya juga mengenai anak istri saya. Jadi Anda jangan menahan kesenangan Anda, tapi jagalah kesenangan itu biar kesenangan itu dapat menyirami otak Anda. Mesin saja kalau nggak didinginkan itu bisa bledos, apalagi otak ini. Jadi ya bersenang-senanglah. Kalau kita banyak duit misalnya kita minum bir, nggak apa itu sebenarnya. Bir itu diciptakan untuk kita bersenang-senang, biar kita happy. Betul nggak? Asal kita itu nggak keterusan. Ada siang, ada malam, ada senang, ada susah. Jangan terus nahan kesenangan. Air kencing saja kalau ditahan, kelamin ini rasanya apalagi kesenangan. Tapi jangan terlalu kita harus mikir. Makanya kesenangan itu bukan untuk ditahan, tapi bagaimana kita mengendalikan. Apa terus kalau kita bersenang-senang misalnya minum bir, masalah itu dapat selesai? Ya enggak, kita tahu masalah itu selepas minum bir ya tetap ada, tapi setidaknya otak ini jernih dan kita dapat mikir, sehingga mikir itu biar jernih. Makanya orang-orang bule, orang-orang barat minumnya bir apa itu orangnya disiplin. Kalau saya dengar, saya pernah pergi ke Malaysia saudara, kok TKI sampai 3 kali saudara-saudara. Orangnya disiplin. Cina apa itu banyak kawan-kawan di Korea. Padahal orang itu katanya ya enggak sembahyang juga. Karena otaknya itu tetap jernih, karena sering happy. Walaupun dia juga tetap ingat sama anak, tidak terlantar. Bukan kayak negara kita. Kelihatannya saja orang-orangnya suci, orang-orangnya beriman. Tapi mungkin terlalu menahan hawa nafsu yang tidak tersalurkan atau gimana. Ya orang-orangnya jadi takut kalau gimana, takut kalau ada. Pokoknya dia sendiri semrawut, bukan rakyatnya, pemimpinnya. Saudara-saudara, jadikan Indonesia ini pencetus. Saya ajak memang, biar nanti saya dihukum. Saya enggak merugikan orang. Kalau dihukum, orang yang menghukum saya itu hukum gimana coba? Saya ini merugikan orang gimana? Menodai suatu apa itu? Saya enggak kok. Betul, saya ngomong ini pakai hati nurani saya, bukan pakai omongan nasihat atau berdasarkan undang-undang yang dibuat orang kayak gimana. Saya enggak takut nanti. Ya takut sebenarnya, saya pernah di penjara, kok dia di penjara itu, tapi saya ingin menyampaikan yang mungkin dapat mengubah dunia ini. Orang seperti saya kok dakutan gini mau mengubah dunia. Siapa tahu kan siapa tahu Indonesia akan menjadi pencetus suatu ajaran tidak beragama tapi bertuhan. Gaul toh, terutama saya betul-betul gaul. Kayak itu Prancis, revolusi Prancis itu pencetus demokrasi terkenal, dan nyatanya Prancis dan negara-negara yang mempromosikan demokrasi, entah itu kebetulan atau gimana, orang-orangnya pandai, orang-orangnya makmur, negara-negaranya makmur, Amerika, orang Barat. Mungkin ada hidayahnya. Jadi mungkin saja kita pencetus dan kita memperluas ini. Sama Tuhan hidayahnya ada, terus kita jadi negara yang maju. Betul loh.
Makanya tolong sebarkan biar saya juga senang. Saya soalnya sama istri sama keluarga saya itu terus saja ngomong, tetap menganggap itu saya gila. Bagaimana nggak gila ngomong kayak gitu? Saya sendiri mau menjelaskan kayak gimana, walaupun saya ngomong satu hari yang nggak mungkin percaya. Soalnya kadang di dunia ini memang ada suatu yang tidak bisa dijelaskan secara dengan apa, mesin atau teknologi canggih apapun. Betul itu. Contohnya saja, kecil saja. Siapa yang mengajari kalau ayam itu nanti kalau bertelur dirami? Cukup di sini saja ya. Sebenarnya banyak yang mau saya ceritakan tentang narkoba, tentang apa. Karena saya selalu bertanya pada hati nurani, kalau orang Jawa sebut bagusing hati, nurut kata hati nurani tanpa ada pendapat orang lain. Walaupun saya tidak pernah berguru, walaupun dan muda saya kata, tapi mungkin pikiran ini datang dikarenakan saya itu walaupun nakal, walaupun apa, saya tetap ingat pada Yang Maha Kuasa. Betul itu. Mungkin karena ingat, tapi nggak sambat. Tolong jangan sambat sama Yang Kuasa. Soalnya Yang Kuasa itu tidak punya nama. Jadi gimana cara membuatnya terserah Anda. Tapi jangan meniru orang lain. Setiap orang punya sebutan untuk Tuhannya itu dengan saudara dengan yang itu pasti berbeda. Jangan niru orang lain, niru omongan orang lain. Kalau gitu orang bisu coba. Kalau agama Tuhan itu punya nama, ya nggak bisa nyebut. Yang namanya Tuhan itu nggak butuh di apa-apain. Jadi kita itu sangat kecil, nggak ada manfaatnya sekali. Jadi jangan berpendapat kalau kita itu misalnya berlari-lari setiap pagi atau gimana gitu, mungkin Tuhan akan senang dan memberikan berkat sehingga kita mati masuk surga. Ajaran itu mungkin dari dulu benar. Makanya sekali lagi, semoga damai. Sebut nama Tuhan, sebut dan sebut. Aku cinta damai, aku